Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera kanggo dulur-dulurku. Semoga diberi nikmat dan ridhonya. Amin. Berawal dari keluar rumah, saya melihat setelah keluar rumah itu aku belok di luar rumah itu banyak sekali makam, banyak sekali kuburan, dan terus aku berjalan sampai saya ketemu kayak sebuah sebuah gedung atau bunker, sebuah bunker. Dan dari situlah aku melihat juga sosok, di mana sosok itu juga makam, ya kan? Sosok makam yang sudah lama. Dari situlah aku melihat, terus berkeliling itu aku melihat banyak makam sekali. Dari kejadian itu, setelah merasakan dan meminta petunjuk sama yang Maha Kuasa, dan akhirnya terjadi atau jawaban yang dimana akan terjadi sesuatu, yaitu kematian massal. Nah, dari situlah aku melihat, setelah kejadian itu, singkat kata, akhirnya terjadi corona itu. Nah, jadi corona itu sampai berjalan, dan banyak sekali sih ya yang terkena penyakit corona itu kan ya. Penyakit corona itu sampai, singkat kata, sampai berjalan berapa bulan ya waktu itu ya. Berjalan sekitar 6 bulan waktu itu. Nah, dari perjalanan sekitar 6 bulan itu banyak sekali saya menjumpai orang-orang itu pada meninggal karena corona dan covid. Nah, itu saya menjumpai tiap hari ya, saya menjumpai itu seperti itu, dan saya berkata pada diri aku dan rasa aku, ya Allah, ini apa yang terjadi, kok sampai begitunya gitu. Dengan petunjuk yang kau berikan aku lewat mimpiku, ya kan, di saat aku setelah bersujud kepadamu, engkau memberikan tanda-tanda seperti ini. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, dari situlah aku terus meminta suatu petunjuk, di mana petunjuk itu selalu diberikan kepada aku. Sih, ambil rokokan sih, nyantai, nyantai, rokokan. Dari situlah terus aku diberikan petunjuk sama Sang Pencipta, dan iki ngono penyakit. Nah, ini sih tak bedi sih. Iki ngono penyakit batinia secara wujud dan secara goib. Di mana wujudnya? Yaitu kita sudah melihat banyaknya korban-korban yang ada. Secara goibnya dia tidak terlihat karena batinia. Kenapa kok disebut batinia? Karena penyakit ini menyerang batinia seseorang, yang dimana
memberikan suatu ujian keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 19, atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guru dan kilat, mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Seperti itu. Jadi batinia itu menyerang, berarti penyakit corona itu menyerang seseorang itu dengan wujud juga dengan batinia. Karena itu batinia ya apa? Yaitu mau. Mereka merasa ketakutan, mereka merasa was-was, mereka merasa dilema akan ganasnya penyakit ini. Dan itulah yang akan timbul, yang menimbulkan diri kita. Yang menimbulkan diri kita merasa bahwa kita itu akan mati. Ya kan? Jadi penyakit batinia ini atau penyakit corona ini adalah penyakit yang memang menyerang secara wujud dan secara gaib. Ya semua itu Allah yang mengetahui. Kita manusia hanya bisa menjalankan dan hanya bisa berdoa. Nah dari yang aku lihat sendiri, penyakit ini memang penyakit batinia. Di mana seseorang itu harus mempercayainya. Toh yang membuat juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguji keimanan kita dan ketakwaan kita. Rasa takut kita, rasa was-was kita, rasa dilema kita akan sesuatu yang terjadi pada diri kita. Nah itulah, rasa takut itu akan mengundang penyakit itu ke dalam diri kita. Ya kan? Nah, dari mengundang itulah akhirnya timbul dan kita terkena corona tadi. Makanya pemerintah juga menyarankan memakai masker, ya kan, untuk mencuci tangan, untuk menjaga jarak. Itu semua ada artinya. Nggak saya lihat itu untuk bermasker, satu, kita harus menjaga pangucap kita. Kita harus menjaga tata bicara kita. Jangan sampai kita berbicara yang kotor-kotor atau yang membuat kita merasa berdosa. Seringkali kita memakai masker kan diam. Nah, itulah dari batinia itu, secara aku lihat itu kita harus terus istighfar. Dari mencuci tangan. Itu sudah diingatkan, ya kan? Kita harus banyak-banyak beribadah dengan bersolat, ya kan? Banyak-banyak beribadah untuk membersihkan diri kita dari segala hal-hal yang buruk. Dari menjaga jarak, ya kan? Itu sudah ada. Juga secara aku lihat ya, kita menjaga jarak karena kita harus menjaga diri kita dan diri orang lain. Ya. Jadi sungguh wong iku lek ngarani ojo ngafirno wong delok kafirmu dhewe. Seperti itu. Dari singkat kata tadi, saya terus berdoa supaya apa? Ya supaya semua itu berlalu. Tapi corona ini memang penyakit di mana secara wujud dan secara gaib itu adalah ujian kita dari keimanan kita sampai ketakwaan kita kepada
yang maha kuasa, yang maha pengasih dan lagi maha penyayang. Nah dari situlah belajar untuk kita memahami corona iki gak iso entek. Corona iki selalu berganti-ganti nama. Habis corona, covid, apa itu, dan lain-lain. Nanti berganti lagi, terus berganti lagi. Kayak di zaman Nabi Musa, ya kan? Dari yang saya baca riwayat, itu kalau nggak salah itu penyakit yang menyerupai corona juga. Yaitu badan terasa panas, ya, panas dingin, lemas, dan lain-lain lah. Ciri-cirinya sama dengan corona. Singkat kata, setelah kejadian itu, ya kan, akhirnya saya terus bersujud meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmat dan hidayah serta karunia kepadaku selama ini, mulai dari awal dan sampai saat ini. Dari situlah aku diberi suatu petunjuk setelah saya menjalankan atau bersujud pada malam hari. Dengan keadaan saya duduk sambil berzikir dengan tidak sadarkan diri. Pada waktu itu dengan tidak sadarkan diri, saya itu sudah berada di istana Raja Fir'aun. Di istana Raja Fir'aun waktu itu. Dan saya nggak tahu juga waktu itu ya. Dengan tidak sadar diri, ya apa mana? Mari sujud ya kan, mari zikir, moro-moro gak sadar wis ono nang ngene istana Fir'aun. Nah di saat itulah aku digandeng dengan seseorang di mana saya diajak untuk pergi. Saya bertanya, sing gandeng aku takut. Siapa saudara? Dia menjawab, aku Musa. Dia bilang gitu. Masya Allah. Inilah karunia Allah. Dan aku diajak, digandeng sampai turun ke bawah. Melewati prajurit-prajurit yang itu yang apa? Yang senantiasa, ya kan? Senantiasa atau cinta pada Fir'aun itu mau. Jadi melewati prajurit tadi sampai turun ke bawah. Sampai turun ke bawah, sampai di mana keadaan sudah aman, saya diajak di sebuah tenda. Nah, di tenda itulah saya merasa sangat-sangat bersyukur, ya kan. Di saat saya sujud, di saat saya meminta petunjuk dan juga saya memohon, ya kan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku iki mau lek disuntik karo wong selain mau suntik, saya bilang gitu. Aku mau disuntik karo wong atau karo dokter lek gak sampean sing nyuntik. Nah, dari situlah aku diajak berdua di sebuah tenda, dimasukkan, dan aku dikasih sesuatu, di mana sesuatu itu adalah cap jempol, ya kan, cap jempol di sebelah kiri sini. Nah, dikasih cap jempol ini. Setelah dikasih cap jempol itu, dengan keadaan saya mendengarkan sesuatu ya, atau adan itu dia berbicara, sudah pergilah kamu sekarang. Ya wongnya dukur, wong
Oh zamane sakmono ya dukur ya kan. Nabi Musa zaman sakmono ya dukur. Berarti aku dipersilakan untuk pergi waktu itu. Nah, setelah dia pergi dan aku terbangun, badanku ini terasa panas, terasa meriang, terasa nggak enak. Ya sama halnya kalau kita disuntik vaksin itu ya seperti itu, ya kan. Aku masya Allah, ya, dari kejadian itulah saudara-saudara dulu-dulu KB ini untuk memotivasi kita untuk selalu bertakwa dan beriman dengan yakin atas kebenaran Allah KB. Dari cerita itulah pengalamanku juga, ya. Akhir dari semuanya, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, rahayu rahayu.